Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya, tentunya. Kali ini saya akan sedikit memberikan edukasi ataupun rekonstruksi ya, seperti itu, mengenai rantai distribusi daripada bagi hasil ataupun pemasaran suatu produk ya. Karena teman-teman banyak sekali yang menanyakan di kolom komentar seperti itu. Kalau titip ke toko itu berapa untungnya buat warung atau berapa untungnya buat kita, seperti itu ya. Jadi banyak sekali pemain pemula nih yang berjualan seperti itu, tapi mereka tidak ataupun bingung ya harus membagi hasil dengan warung ataupun toko seperti itu dan berapa keuntungan yang dia dapat. Oke, kali ini saya akan mengedukasikannya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya sudah ditemani beberapa teman saya ini. Distributor, sini. Oke, seperti ini adalah produsen ya, teman-teman. Dimana dia adalah yang memproduksi suatu produk ataupun dia yang menyalurkan produk tersebut ke sales ya. Nah, dimana si produsen ini akan dapat berapa keuntungan yang dia dapat kalau misalkan dia memberikan rantai distribusi ke salesnya, dan ataupun dia sendiri yang langsung ke warung seperti itu. Oke, jadi belum lengkap kalau belum ada satunya lagi. Sales. Oke, teman-teman, ditemani salah satu sales. Geser segini, ini tersangka atau apa seperti itu. Jadi ini adalah produsen, ini adalah salesnya. Jadi rantai distribusinya seperti ini, teman-teman. Dan nanti ini yang mengeluarkan harga berapa, dan ini nanti akan kebagian harga berapa juga keuntungan yang dia dapat. Dan berapa dia jual ke warung, dan warung akan mendapatkan keuntungan berapa rupiah. Oke, warung. Seperti ini teman saya, Jessit. Dadah lah, Jess. Oke, teman-teman, ini sering nongol juga. Ini tadi lupa nih, dadah dulu. Wih, oke. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah tokonya. Jaga jarak sedikit. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini adalah yang menjual produk dari si bapak ini. Oke. Menjual produk dari si bapak ini ke sales ataupun dia langsung ke tokonya. Nah, jadi berapa nanti ya ini keuntungan si toko ini yang sering ditanyakan seperti itu, dan berapa keuntungan ini seperti itu. Keuntungan itu adalah daripada rahasia perusahaan, tapi kita bahas di sini. Jadi yang ingin tahu itu ini ya. Oke, sekarang belum lengkap kalau toko tanpa ada konsumennya. Adik. Oke, teman-teman, ini adalah konsumennya seperti ini. Ini adalah konsumen seperti itu yang mengkonsumsi suatu barang dari toko dan membelinya berapa dengan kisaran berapa harganya. Contoh, mana itu tadi produknya? Nah, produknya seperti ini kita contohkan. Ini berlaku dari rantai distribusi ini adalah kepada penitip-penitip. Contohnya dari jenis makanan ya, yang dengan harga 1000-an ataupun 2000-an, ataupun jenis mainan. Dari makanan contohnya dari mulai roti, kerupuk dan lain sebagainya. Ini berlaku untuk usaha seperti itu. Abang berapa jual ke ini? Dari saya ke sini 1600. 1600? Ya. Baik. Ini, Bang. 1600 ya. Dari Abang ini ke sini. Berarti Abang punya keuntungan berapa dengan harga bandrol 2000, harga konsumen 2000? 4000. 400 keuntungannya. Oke, Abang inilah keuntungannya 400 dari per piece seperti ini ya. Nah, lalu si konsumen ini membayar ke sini dengan harga 2000 rupiah. Iya. Oke, berarti kamu udah nge-save keuntungan kamu adalah keuntungan warung ini, toko ini adalah 400 per piece begini. Abang ini dapat keuntungan berapa ngambil barang ini dari bosnya ini? 400. Hah? 400 per piece ya? Iya. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman si sales ini mendapatkan keuntungan 400 rupiah dari per piece seperti ini. Toko juga mendapatkan 400 rupiah per piece seperti ini dari harga konsumen ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah 25% daripada harga konsumen seperti itu, dan itu selanjutnya sampai dari harga 1000 berarti 800 ya, tetap 25% ya, 2000, 3000, 4000 dan 5000 dan seterusnya. Oke, sekarang kita ke produsen ataupun bosnya nih langsung. Misalkan dia memproduksi suatu barang ini. Oke, Bang punya kos berapa modal per satu begini, satu piece tadi begini? Kan tadi dijual 1600 ya sama itu. Iya. 800. Nah, abang ini punya kos 800 rupiah ya.
dari satu jenis ini? Kalau 800 kalau saya jual sendiri. Nah, seperti ini. Jadi dia 800 kalau dia jual sendiri ke toko sini. Berarti kalau dioper ke sini, karena dia punya tadi 400 katanya, jadi berapa keuntungan untuk salesnya? 400 rupiah. 400 rupiah. Baik, seperti itu. Jadi, baik seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah apabila si bapak ini menjual ke toko langsung, lebih besar keuntungannya karena dia produksi sendiri tanpa menggunakan sumber daya orang lain lagi. Nah, sementara ini hanya mendapatkan 400. Jadi dari produsennya seperti ini, diberikan ke salesnya seperti ini, lalu di orderkan ke warung, dan setelah itu dikonsumsi sama konsumen ya. Jadi harga patokannya adalah 25% daripada harga konsumen. Sekali lagi, ini tukang warung ini, toko ini mendapatkan 200 rupiah dari modal harga konsumen 1000. Si bapak ini salesnya juga mendapatkan 200 rupiah dari harga konsumen. Nah, karena dia harus nyetor ke sini. Berapa setorannya, Bang? 600 rupiah. 600 rupiah itu udah umum nyetor ke bos, dan itu kadang mereka ada kebijakan-kebijakan di mana mungkin ada si bosnya ini menerima BS kembali, ataupun itu udah harga bersih. Itu tinggal kebijakan yang punya produsennya seperti betul kan? Betul kan? Betul. Nah, seperti itu. Jadi sekarang udah paham teman-teman, seperti itu adalah perhitungan bagi untungnya ya. Tinggal ngalikan aja berapa nanti keuntungan masing-masing ini, bawa berapa gantungan per hari seperti ini. Contoh sebentar, Bang, sehari berapa gantungan ini? Kos 20. 20 gantungan. Isinya berapa? Isi 50 per gantung. Isi 50 per gantung. Berarti kali 400 ya? Ya. Berapa keuntungannya? Satu kalau habis. Kalau habis, kalau yang 1000 10.000. Hah? 10.000. 10.000. Betul. Kalau yang 2.000? 20. 20. Berarti kamu bawa berapa sehari ini? 20. 20. 2.000. Ya. Berarti keuntungan kamu tiap hari berapa? 300-an. 300-an ya. Baik, seperti itu. Nah, saya ingin tanya nih, produsennya kira-kira dapat berapa dari satu karyawan aja, dia karyawannya dapat 300.000. Nah, ini berapa yang didapatkan? Oke, Bang, kita perhitungkan gimana berapa keuntungan ini dapat? Keuntungan yang saya dapat ya otomatis 2 kali lipat dari sales ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi si produsen ini 2 kali lipat dari sales ini karena dia langsung ke sini. Jadi keuntungan si ini dia karena jalan sendiri, jadi untuk dia otomatis. Itu belum dari keuntungan barang ya. Belum dari keuntungan barangnya seperti itu karena ada budget pembelanjaan seperti itu. Iya. Oke, teman-teman, seperti itu. Dan mungkin untuk warung, saya ingin tanya, Abang dapat keuntungan berapa dari semua penitip? Oke, Bang. Banyak, pokoknya keuntungannya banyak. Banyak ya? Dari berbagai macam mainan. Macam mainan, terus Dan makanan ya? Makanan juga ya. Makanan juga. Seperti itu. Jadi warung ini emang keuntungannya kalau dipisahin itu sebenarnya banyak ya. Dari 20 jenis aja yang titip, dari mulai roti dan lain sebagainya, makanan, mainan, itu kalau dikumpulin itu untungnya dia. Kalau manajemennya bagus, itu bisa cukup bayar kontrakan seperti yang video ini. Orang warung saya pernah tanya ya. Karena ya BS-nya dibawa, tidak rugi, yang dimakan tikus dan lain sebagainya. Contohnya dimakan barang kita 20 piece. Habis 5 dimakan tikus 10, sisa 5, ya kan? Berarti berapa yang kita terima? Yang kita terima itu hanya 5. Itu resiko ditanggung sama kita. Kita tidak membebankan kepada warung tersebut. Nah, seperti itu teman-teman, mungkinlah perhitungan dan sama. Dan kita juga nggak mungkin nagih yang dimakan tikus dan lain sebagainya. Enggak. Jadi perhitungannya sederhana itu. Jadi yang punya warung juga diuntungkan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Edukasi ini mudah-mudahan jelas ya, seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat, jangan lupa terus berinovasi. Jangan mengeluh, semangat. Semoga Indonesia makin kembali lagi maju, teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, yang selalu setia nonton channel Den Gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.